Pemirsa, hari membahagiakan bagi penyanyi Bunga Citra Lestari. Untuk membuktikan keseriusan cintanya, Ashraf pun rela memberikan perhiasan impian sebagai mahar pernikahan. Kini informasi terkait mahar pernikahan BCL dengan Tiko ditutup rapat dari media atas permintaan mempelai pria Tiko. Kepala Kantor Urusan Agama Mengwi Badung Bali, Syahrul Muhara mengungkapkan terkait mahar, biar kedua mempelai yang menyampaikan langsung ke publik. Yang jelas seluruh kelengkapan pernikahan termasuk mahar sudah tuntas dipersiapkan. Ya mungkin privasinya lebih terjaga daripada di sana, mungkin begitu. Saya kan tidak berani alasan apa gitu kan. Itu kan haknya mereka, mau nikah dimanapun terserah mereka gitu kan. Kebetulan di kawah kita yang dipilih begitu. Saya kurang paham itu, saya juga kaget kok tiba-tiba di sini kan begitu. Jadi mereka kan memiliki privasinya kan, itu kan haknya mereka. Wali itu kan dari pihak mempelai wanita, jadi ayahnya. Ayahnya kan masih hidup, jadi walinya ya ayahnya. Syahrul Muharam juga memastikan seluruh dokumen persyaratan pernikahan BCL dengan Tiko sudah dinyatakan lengkap. Keduanya sudah mendaftarkan diri secara daring ke KUA Mengwi sejak 3 pekan lalu dan kini tinggal pelaksanaan prosesi akad nikah. Selain itu, keduanya juga mengikuti bimbingan pernikahan. Khusus untuk BCL dan Tiko, bimbingan pernikahan digelar secara privat di salah satu lokasi di Badung, Bali. Sementara itu, jelang pernikahannya, media sosial ramai dengan pemberitaan BCL mengganti nama akun Instagram miliknya. Diketahui awalnya, akun Instagram BCL bernama @BCLSinclair dan kini nama akun Instagram BCL resmi berganti menjadi @itsmebcl. BCL yang jelas punya alasan khusus dan pribadi mengganti nama akun di Instagramnya, mengingat dirinya akan menjadi Nyonya Tiko Aryawardana. Aku nggak bisa balik masa lagi ke masa itu. Aku tidak bisa meratapi hidup aku dulu indah. Aku cuma bisa bikin hidup aku yang sekarang juga indah. Sama indahnya, tapi berbeda. Pernikahan BCL disebut akan digelar secara privat di Bali. Sampai saat ini belum ada pihak keluarga yang memberikan keterangan soal kebenaran BCL dan Tiko akan menikah pada 2 Desember. Namun, kabar pernikahan BCL sudah disambut bahagia oleh sejumlah sahabat. Para sahabat bahkan menegaskan BCL berhak bahagia. Apapun itu, pasti aku berdoa untuk kebahagiaan teman-teman aku lah. Pasti. Tapi orangnya tahu tengah Tiko tahu? Ih, nggak tahu. Congrats, aku sih seneng karena temenku menemukan tamatan hati. Kan tidak baik manusia hidup seorang diri di dunia ini. Harus berdua, sepasang. Sebagai sahabat mendengar kabar Unga yang sedikit lagi mau menikah itu bahagia. Nah itu aku nggak tahu tuh. Tapi kalau berbahagia ya kita doakan berbahagia. Menikah, kita doakan yang terbaik. Oh kalau sama Mas Tiko itu pernah beberapa kali di acara ketemu sih. Tapi ya hanya sekedar ngobrol gitu aja. Sosoknya seperti apa? Mungkin cocok nggak sih mungkin mereka berdua? Ya kalau aku mah doakan saja yang terbaik lah. Kalaupun jodoh ya kita doakan. Ya kalau emang berita yang beredar benar kalau Unge bakal melangsungkan pernikahan, alhamdulillah ya. Doanya ya mudah-mudahan ini pernikahan yang terakhir abadi bisa langgeng sampai nenek kakek bisa saling bisa selamanya ya. Karena dua-duanya berhak bahagia dan kalau ada orang yang bilang kok udah nikah lagi ya, gak apa-apa juga kalau emang cinta, kalau jadi berkah buat keduanya. Ya doanya itu aja, semoga sama Allah aja. Aku masih percaya nggak percaya gitu. Keadaannya tuh masih percaya nggak percaya. Tadi ngelihat langsung ya lemes, langsung nangis gitu ya. Tapi ya I have to accept, we all have to accept kalau yang is in a better place right now. Pertama ya agak susah berdiri ya. Setelah begitu datang ketemu keluarga, ketemu cucu-cucu gitu kan. Ketemu anak-anaknya Eyang, menantunya Eyang, keluarga besar di situ ketemu. We're feeling the same way gitu. Kehilangan yang begitu besar. Aku tadi cuma sempat yang aku bisa bilang sama Eyang cuma ya maaf aku nggak sempat say goodbye properly selama Eyang masih ada. Dan yang pasti aku bilang thank you for everything.
terima kasih selama ini udah jadi salah satu orang yang bisa nguatin aku juga gitu untuk terus berkarya, terus berkarir, terus ada on my side gitu. Rasanya aku seperti itu. Jadi ya itu sih paling. Kalau pada saat syuting sih Eyang tuh selalu ada, memang selalu ada. Kalau dibilang nggak begini nggak begitu sih sebenarnya nggak pernah keluar dari mulut beliau gitu. Kita sebagai aktor dibebaskan untuk memerankan, tapi memang Eyang banyak ngasih info, justru banyak ngasih tahu sama kita. Lebih ke detail-detail, misalnya Eyang Ainun tuh kebiasaannya seperti ini, aku jadi dapat info. Atau misalnya kita bantalnya begini, lampunya begini, tuh sedetail itu Eyang tuh masih hafal. Dan ya aku itu one of my best moment in my life sih untuk bisa terlibat dalam film itu dan akhirnya bisa mengenal seorang sosok B.J. Habibie yang begitu aku kagumi gitu, dan akhirnya bisa menjadi punya merasa bagian dari keluarga gitu. Tapi ya sayangnya ya mudah-mudahan silaturahmi dengan keluarga besar masih bisa terjalin terus. Kalau waktu konser emang kita datang kayak aku cerita, memang karena kan saya sering ngobrol ya, sering sharing sama Eyang. Kalau aku punya lagu baru aku pasti kasih ke Eyang, kirimin. Eyang juga mau ada pemberitaan, mau ada apa pasti kasih tahu ke kita, selalu. Eyang juga tipenya tidurnya malam gitu, jadi kadang malam suka telepon gitu kan. Untuk kedua kalinya, pasca hari kedua lalu, Bunga Citra Lestari bersama buah hati Noah Sinclair dan keluarganya kembali menziarahi makam almarhum suaminya Muhammad Ashraf Sinclair. Meski sudah terlihat tegar, tetap saja pemandangan penuh haru tampak kala melihat Noah yang beberapa kali terlihat mencoba melafalkan doa-doa untuk sang ayah. Pasti perasaannya begitu, tidak bisa hidup tanpa Ashraf. Tapi kan hidup tetap berjalan dan mau nggak mau pasti Unge juga harus kuat untuk Noah gitu. Dan aku ngelihat kemarin Unge itu luar biasa kuat, bisa nahan apa yang perasaannya ketika ada Noah. I'm sorry, he's already gone. So respect him for that. Let him rest in peace, but always cherish and remember all the good things he has done for people. Begitu dengar dari orang-orang, dari tetangganya, dari media-media juga, ternyata dia sosok yang sangat baik gitu ya. Terus dia memang nggak pernah dengar macam-macam sih gitu ya selama ini. Selain Bunga, Noah dan kedua orang tua almarhum, tampak beberapa artis asal Malaysia datang menziarahi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Iya, tak mudah memang bagi BCL melupakan cinta sejatinya, mendiang Ashraf Sinclair. Tapi hidup tetap mesti berlanjut. Apalagi sang putra tercinta, Noah Sinclair, yang sudah mulai remaja, membutuhkan sosok sang ayah. Dan keputusan BCL menikah lagi demi Noah, sudah mendapatkan restu dari orang tua Ashraf. Melalui akun media sosial miliknya, Ibu Ashraf, Dida Sinclair, secara khusus menuliskan pesan untuk Tiko, bisa membahagiakan BCL dan jadi ayah sambung untuk cucunya Noah. Syukur alhamdulillah, putri tercinta Bunga telah menikah dengan Tiko. Anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai, diperhatikan dan menjadi ayah bagi Noah. Amin. Namun yang menarik, momen pernikahan kedua BCL dengan Tiko Aryawardana yang berlangsung tertutup akhir pekan kemarin, dari video yang beredar di media sosial, mulai dari acara akad hingga resepsi, tak tampak dihadiri ketiga anak Tiko dari pernikahan sebelumnya. Lantas, benarkah
kehadiran Unge sebagai istri Tiko belum mendapat izin ketiga anak Tiko. Satu hal yang pasti, di momen resepsi pernikahan, Unge mengingatkan suami barunya Tiko menyebut keluarganya saat mengucapkan rasa terima kasih. Keluarga Sinclair yang sudah ada di sini, terbang dari KL, thank you for coming. Appreciate keluarga dari Bunga, thank you semua.